Kami dari Kelompok 6 PDB 97. Jadi hari ini kita lagi ada di Tugu Pahlawan Monumen 10 November. Dengan saya Afdan. Dengan saya Jeje. Dengan saya Agnes. Dan saya Amel. Dengan saya Salsa. Dengan saya Sarah. Dengan saya Nasya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 PDB 97. Pada kesempatan kali ini, kami sedang berkunjung ke salah satu ikon bersejarah di kota Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan. Tugu ini dibangun untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam pertempuran 10 November 1945 yang menjadi simbol semangat dan keberanian rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 41 meter, berbentuk paku terbalik yang melambangkan semangat juang tanpa henti. Saat kami tiba, suasana di sekitar Tugu Pahlawan cukup ramai. Cuacanya cerah dan banyak pengunjung yang datang bersama kami. Salah satunya adalah pelajar. Dan di sekeliling area juga terlihat pepohonan rindang yang membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Kami sempat berkeliling di sekitar halaman Tugu sambil menikmati suasana dan mengambil beberapa gambar untuk dokumentasi. Di area sekitar Tugu, kami juga menemukan salah satu benda bersejarah yang menarik perhatian kami, yaitu mobil milik Bung Tomo, salah satu tokoh penting dalam pertempuran 10 November. Mobil ini menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Surabaya dan kini dipajang sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Setelah melihat area luar, kami melanjutkan perjalanan menuju Museum 10 November yang berada tepat di bawah area Tugu Pahlawan. Untuk masuk ke dalam, kami sudah membeli tiket. Kemudian petugas juga menyambut dengan ramah dan mengingatkan agar kami menjaga kebersihan serta tidak menyentuh koleksi museum. Suasananya terasa tenang dan penuh nuansa sejarah. Lampu ruangan agak redup untuk menjaga kondisi benda-benda bersejarah dan diiringi suara rekaman orasi Bung Tomo yang menggema, membuat kami seakan dibawa kembali ke masa perjuangan. Di lantai pertama, kami melihat berbagai foto dokumentasi, patung tokoh serta replika senjata yang digunakan pada masa pertempuran. Ada juga diorama yang menggambarkan suasana perang dan semangat rakyat Surabaya saat mempertahankan kemerdekaan. Setelah berkeliling, kami sempat berhenti sejenak di kolam ikan di area tengah museum, dan di sana kami memberi makan ikan sambil bersantai sejenak. Di dekat kolam juga terdapat tempat penjualan makanan ikan dan souvenir seperti gantungan kunci dan miniatur Tugu Pahlawan. Naik ke lantai 2, suasananya lebih fokus pada dokumentasi audiovisual. Kami menonton video pendek tentang sejarah pertempuran 10 November, lengkap dengan narasi dan rekaman asli pidato Bung Tomo. Selain itu, ada juga ruang pameran khusus yang menampilkan arsip surat dan dokumen penting dari masa penjajahan, serta foto-foto para pejuang yang gugur dalam pertempuran. Sebagai penutup kunjungan kami juga sempat mewawancarai salah satu pengunjung dan juga tour guide museum. Halo teman-teman, jadi kami dari perwakilan kelompok 6 mau tanya-tanya nih tentang Tugu Pahlawan. Ini kita sudah ketemu dengan satu narasumber
boleh perkenalkan dulu kakak namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Nabila Nun Waida. Oke, kalau boleh tahu kakaknya kesini itu dalam rangka apa nih kak? Jalan-jalan kah? Atau mungkin mendampingi adiknya atau bagaimana? Saya di sini kebetulan mendampingi murid-murid dari SDN Ngagelrejo untuk belajar di Tugu Pahlawan. Oke, nah kita langsung masuk aja ya kak ke pertanyaan pertama. Untuk menunjukkan semangat bela negara bisa dimulai dari hal yang kecil dulu dengan menjadi pribadi yang baik, kemudian semangat belajar dan juga bertanggung jawab. Nanti bertanggung jawab, kelak ketika kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita akan bertanggung jawab pula terhadap negara kita. Saya sangat menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu. Para pahlawan kita telah berjuang dengan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan bangsa ini. Walaupun banyak sekali rintangan yang pasti para pahlawan kita hadapi, segala keterbatasan dan juga segala bentuk perjuangan, pengorbanan yang telah mereka berikan untuk negara, kehilangan keluarga, orang terdekat, orang-orang di sekitarnya. Jadi saya tentu sangat mengagumi dan juga menjadikan para pahlawan ini sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mau berkorban untuk negara kita. Terima kasih banyak ya kakak atas penjawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan nama aku Nazla Laila. Aku mahasiswa magang di Museum Tugu Pahlawan. Museum 10 November. Oke, kalau boleh tahu kakaknya jadi tour guide di sini tuh sudah dari kapan? Oh, kalau mau tour guide di sini aku baru sih sekitar dari bulan Agustus kemarin. Efisien karena kalaupun kita dapat menikmati di platform online, tapi dengan kita berkunjung di Museum 10 November, kita juga dapat melihat langsung koleksi-koleksi yang itu juga bakal membuat kita tertarik, seperti kayak dari bentuk-bentukan asli dari koleksi 10 November ini, itu kan juga asli dari senapan dan lain sebagainya. Terus habis itu juga sejarah itu punya banyak versi. Jadi kita juga mungkin bisa menggali pengetahuan sejarah dari versi lainnya, karena di sini juga menyediakan tour guide. Terus juga kita punya fasilitas miniatur, ya itu juga mungkin jadi salah satu ikon yang bisa kita nikmati secara langsung daripada di platform digital. Tugu Pahlawan itu punya satu ikon yang sangat ikonik, yaitu adalah yang depan itu atau patung Tugu Pahlawan. Itu filosofis paku terbalik, juga filosofis perjuangan atau semangat arek-arek Surabaya saat berjuang. Juga kalau kita misalnya berkunjung ke Museum Tugu Pahlawan, kita akan mendapati banyak-banyak cerita yang itu juga membuat kita menjadi semangat membela negara. Itu nggak cuma soal harus ngelakuin kayak pahlawan, tapi kita juga bisa semangat, mungkin kita bisa lebih ambis lagi, soalnya pada kala itu para pejuang juga sangat berambisius buat terus mempertahankan kemerdekaannya di Indonesia gitu. Terus kita juga lebih gotong royong karena karena pada saat itu juga nggak cuma dari para pasukan militer yang sudah dibentuk Indonesia, tapi juga para arek-arek Surabaya ikut andil untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Jadi dari situ tuh kita juga bisa gotong royong juga. Itu mungkin salah satu semangat yang bisa kita dapat dari kita udah berkunjung di museum. Dari wawancara itu kami mendapat banyak sekali insight tentang pentingnya mengenang sejarah dan bagaimana semangat perjuangan para pahlawan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video perjalanan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.